Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seri kali ini kita akan membahas soal kombinatorika, yang mana bagiannya adalah bilangan faktorial. Nah, di sini ada soal HOTS tentang bilangan faktorial ya. Kalau kita perhatikan di sini ada 5 faktorial, difaktorialkan lagi. Dibagi dengan 120 faktorial dikurang 1 faktorial. Harus kita rubah bentuk ini yang awalnya berupa pecahan menjadi bilangan berpangkat. Apakah bisa? Maka kita akan bahas bersama-sama. Jadi kita fokus terlebih dahulu ke bilangan yang ada 3 faktorial ini. Ada 5 faktorial, difaktorialkan lagi, difaktorialkan lagi. Jadi kita tahu bahwa 5 faktorial itu nilainya adalah 120 ya. 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Jadi alangkah lebih mudah jika kita robah dulu 5 faktorial ini menjadi 120. Jadi akan menjadi 120 faktorial ditambah 1 faktorial dikurang. Nah, yang ini 5 faktorial dah berubah menjadi 120. Masih ada faktorial lagi, faktorial difaktorialkan lagi per 120 faktorial dikurang 1 difaktorialkan. Nah, nanti ini sama dengannya nanti saja yang terakhir. Nah, jadi sudah bentuk seperti ini sudah terlihat istimewa ya. Jadi kalau 120 faktorial kita pakai akan terlihat wah gitu, karena angkanya terlalu besar. Jadi lebih baik kita pakai aja dengan metode permisalan. Kita misalkan aja 120 faktorial itu dengan n gitu ya. 120 faktorial. Maka bentuk ini bisa lebih sederhana jadinya. N tambah 1 faktorial dikurang dengan n faktorial ya, karena 120 faktorial sudah kita misalkan dengan n tadi ya, per n dikurang 1 faktorial. Jadi berdasarkan sifat pecahan ini bisa kita pisahkan ya, a kurang b per c. Jadi a per c dikurang b per c ya. Jadi kita pisahkan aja, n tambah 1 faktorial per n kurang 1 faktorial dikurang dengan n faktorial per n kurang 1 faktorial. Nah, jadi kita harus bisa merubah bentuk pecahan ini supaya menjadi tidak pecahan. Bagaimana? Ya, bagaimana supaya ini hilang ya? Supaya hilang ini, supaya kita tidak menghafal rumus ya. Kita bisa buat analogi sederhana. Ini adalah dua buah bilangan yang selisihnya 2 ya, dimana ini n tambah 1 yang bawah n kurang 1. Berarti dua buah bilangan yang selisihnya 2 ya. Andaikan kita memilih n-nya 10 ya, n-nya sama dengan 10. Nah, jika masukkan ke sini maka akan menjadi 11 faktorial per 9 faktorial ya. 11 ini bisa kita ganti dia menjadi 9 faktorial dulu. Nah, jadi supaya bisa dicoret nanti antara atas dengan di bawah. Kali 10 kali 11 per 9 faktorial. Nah, jadi bisa dicoret. Jadi bentuk ini akan menjadi 10 kali 11. Yang mana kita tahu tadi 10 itu adalah n. Dan 11 itu berarti n tambah 1. Nah, jadi bentuk yang ini bisa kita ganti menjadi n dikali n tambah 1. Maka sudah tidak bentuk pecahan lagi. Jadi ibaratnya seperti ini ya, kita tulis n yang di atas n tambah 1 faktorial ini kita ganti dulu menjadi n min 1 faktorial ya, jadi 9 ya, dikali n dikali n tambah 1 per yang di bawahnya sudah n min 1 faktorial. Jadi coret-coret tinggal n kali n tambah 1. Nah, bagaimana ini, apakah n faktorial dengan n kurang 1 faktorial bisa habis? Jadi kalau kita ingat lagi bahwa kan 7 faktorial itu bisa kita tulis dia menjadi 6 faktorial dikali 7. Atau misalnya 9 faktorial itu bisa kita tulis 8 faktorial kali 9. Jadi kalau kita buat umum n faktorial itu dari 9 jadi 8, jadi 7, jadi 6. Jadi dia berkurang 1 ya. N faktorial dikali n harus sama antara ini dengan ini. Harus sama.
Nah, jadi n faktorial itu bisa kita ganti juga dengan n-1 faktorial per dikali dengan n per n-1 faktorial. Nah, jadi bisa dicoret. Langsung bisa dicoret. Maka bentuknya akan menjadi n dikali n tambah 1 dikurangi dengan n. Jadi kalau kita sederhanakan, n kuadrat ditambah n dikurang n, itu sama dengan n kuadrat. Nah, jadi bentuk yang ini rupanya bentuk sederhananya adalah n kuadrat. Kita kembalikan ke n tadi. Kita tahu bahwa n kuadrat adalah 120. Jadi kita coba hubungkan ke sini. Jadi rupanya n kuadrat jadinya ya, n kuadrat. Jadi kita bisa tulis 120 faktorial dikuadratkan ya. Seperti ini. Dan 120 itu sendiri bisa kita buat 5 faktorial ya. Jadi kita ganti aja dia menjadi 5 faktorial. Faktorial pangkat 2. Nah, bentuk ini sudah mengikuti ya. Jadi kita sudah dapatkan ini sebagai A dan ini sebagai B. Jadi yang ditanyanya adalah A min B faktorial ya. Jadi A-nya 5, B-nya 2. Difaktorialkan. Dapatlah di situ adalah 3 faktorial. 3 faktorial itu sendiri adalah 6. Jadi jawabannya adalah 6. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.